warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Muji Dayati dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Oke, kalau minggu lalu kita membahas tentang kerajaan di Sumatera Samudra Pasai. Dalam kesempatan ini Bu Muji akan membahas tentang kerajaan Aceh. Langsung saja, untuk membahas kerajaan itu pasti ada beberapa poin. Poin yang pertama itu tentang letak geografis, ya. Letak geografis kerajaan Aceh itu berdekatan dengan kerajaan Samudra Pasai, yaitu berada di ujung utara Pulau Sumatera. Nah, kalian minggu lalu sudah Bu Muji kasih materi tentang letak geografis Samudra Pasai. Nah, ini juga kerajaan Aceh letaknya juga hampir berdekatan dengan kerajaan Samudra Pasai, maka bisa dipastikan letaknya itu juga sama-sama strategis, yaitu sebagai tempat lalu lintas perdagangan dan pelayaran internasional begitu. Nah, kerajaan Aceh itu menjadi kerajaan besar, ya. Ini ada beberapa faktor, ya. Salah satunya sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional, ya. Kemudian pelabuhan Aceh itu memiliki syarat yang bagus untuk menjadi tempat singgah kapal-kapal asing. Kemudian Aceh juga kaya akan rempah-rempahnya, yaitu lada, sama seperti kerajaan Samudra Pasai. Dan yang terakhir, jatuhnya bandar-bandar Malaka ke tangan Portugis, sehingga kapal-kapal asing itu mulai singgah ke Aceh gitu. Yang berikutnya kita bahas tentang bidang politik. Nah, bidang politik ini membahas tentang sistem pemerintahan di kerajaan Aceh. Nah, kerajaan Aceh ini unik, unik sendiri, beda dengan kerajaan yang lain. Karena apa? Dalam sistem pemerintahannya itu terdapat dua sistem pemerintahan, dua ciri khas. Ada yang pertama itu sistem pemerintahan sipil, dan yang kedua itu ada pemerintahan agama. Jadi dalam kerajaan Aceh ini terdapat dua sistem pemerintahan yang berjalan bersamaan. Yang pertama tadi akan diuji bahas, yaitu tentang pemerintahan sipil, di mana dalam pemerintahan sipil itu dipimpin oleh orang yang bernama TUU. Bu Muji nanti akan kasih bisa kalian amati, Jadi pemerintahan sipil itu dipimpin oleh TUU. Di bawah pemerintahan sipil itu terdapat kampung atau gampong yang dipimpin oleh Ulu Balang, Ulu Balang. Kemudian di bawah kampung itu terdapat beberapa gabungan dari gampong atau kampung yang bernama Sagi atau yang dipimpin oleh Panglima Sagi. Itu kalau dalam pemerintahan sipil. Kemudian dalam pemerintahan agama itu dipimpin oleh seorang Teungku. Di bawah Teungku itu ada beberapa gampong yang dipimpin oleh Mukim, dan di bawah gampong itu ada kepala tiap-tiap mukim atau yang dipimpin oleh imam gitu. Jadi pemerintahan di Aceh itu ada dua jenis pemerintahan yang berjalan bersamaan, yaitu pemerintahan sipil dan pemerintahan agama. Sampai sekarang pun kalau kalian ketahui bahwa di Aceh itu masih menerapkan hukum syariat Islam. Jadi di samping menerapkan hukum nasional, negara Republik Indonesia, mereka juga menerapkan hukum Islam gitu, Kita lanjut, kalau tentang kehidupan politik kita bahas pasti raja, Raja di kerajaan Aceh, raja pertama yaitu Raja Ali Muhayyad Shah. Ali Muhayyad Shah itu raja pertama di Aceh, di mana raja ini dalam memimpin juga luar biasa, dapat memperluas wilayah kekuasaannya sampai Pasai dan Daya. Itu raja pertamanya.
Kemudian yang kedua yang paling penting sekali itu adalah raja yang mengalami puncak kejayaan ya. Jadi Aceh mengalami puncak kejayaan itu berada di masa Sultan Iskandar Muda. Ya, Sultan Iskandar Muda. Buktinya apa Bu Muji? Kalau di masa Sultan Iskandar Muda itu Aceh bisa jaya, bisa lebih maju. Itu ada beberapa bukti ya. Salah satunya perdagangan menjadi lebih maju ya, maju pesat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Kemudian ya beliau juga merebut sejumlah pelabuhan penting ya di pesisir timur dan barat Pulau Sumatera. Kemudian berani menyerang Portugis ya di tahun 1914 itu di Selat Malaka. Ya, kemudian bekerja sama dengan Inggris dan Belanda untuk memperlemah posisi Portugis ya. Jadi di masa Sultan Iskandar Muda ini selain dapat memajukan perdagangannya juga dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Itu sehingga rakyat di masa beliau ini ya lebih makmur dan mengalami puncak kejayaan. Kemudian di raja ketiga itu ada Sultan Iskandar Thani. Nah, ini sultan terakhir ya, raja terakhir Sultan Iskandar Thani. Kalau beliau ini lebih memprioritaskan tentang kehidupan di dalam negeri di kerajaan Aceh ya, tidak memprioritaskan ekspansi ya, perluasan wilayah keluar gitu. Nah, yang berikutnya itu tadi kita bahas tentang kehidupan politik ya. Selanjutnya kita bahas tentang kehidupan ekonomi. Jelas ya, kehidupan ekonomi sama seperti Samudra Pasai karena letaknya juga sama. Jadi prioritasnya itu adalah perdagangan gitu, karena letaknya yang strategis dekat dengan Selat Malaka sebagai jalur ini lewatnya ya, jalur masuknya perdagangan dan pelayaran dari bangsa Eropa. Jadi perdagangan jelas ya, maritim jelas. Kemudian penghasilan terbesarnya itu salah satunya adalah lada gitu ya, itu kehidupan ekonomi. Kemudian kalau kehidupan sosial Bu Muji, kehidupan sosial di kerajaan Aceh ya, itu terdiri dari beberapa golongan. Ada beberapa golongan, yaitu golongan bangsawan Teuku, golongan agama itu disebut Teungku, kemudian golongan prajurit itu Ule Balang ya, kemudian dan ada yang terakhir rakyat biasa ya. Ini tidak menunjukkan strata sosial ya, siapapun bisa menjadi Teuku, Teungku atau Ule Balang gitu. Itu kalau kehidupan sosial. Nah, kemudian kita bahas tentang kehidupan budayanya. Kehidupan budaya. Kerajaan Aceh itu meninggalkan apa saja Bu Muji? Ya, kehidupan budaya apa saja. Ini juga berkaitan dengan bukti-bukti ya keberadaan kerajaan Aceh. Jadi, untuk buktinya atau kehidupan budayanya itu ada masjid yang sangat terkenal sekali, yaitu Masjid Baitur Rahman. Nah, tentu kalian tahu ya, di mana saat terjadi bencana tsunami ya, saat itu Aceh diluluh lantahkan ya oleh tsunami, tetapi hanya Masjid Baitur Rahman yang berdiri kokoh. Itu budaya peninggalan dari Aceh. Kemudian ada juga mata uang ya, mata uang emas. Kemudian ada benteng Indrapasta. Kemudian ada kitab yang sangat terkenal sekali, yaitu Bustanus Salatin ya. Itu adalah kitab yang berisi tentang kehidupan raja-raja, tentang adat istiadat Aceh, tentang syariat Islam di Aceh gitu ya. Kemudian untuk akhir dari kerajaan Samudra Pasai ya, Samudra Pasai, aduh fungsi nggak mau nih maksud fungsi kerajaan Aceh ya, itu mengalami kemunduran karena apa Bu Muji? Nah, ini ada beberapa faktor. Tentu yang pertama ya, lagi-lagi tidak ada pemimpin ya
yang secakap Sultan Iskandar Muda. Jadi setelah peninggalnya Sultan Iskandar Muda itu tidak ada pemimpin yang secakap beliau, seahli beliau gitu dalam memimpin, sehebat beliau gitu ya. Kemudian beberapa daerah ya, daerah yang dikuasai Aceh itu ada daerah Johor, Perla, Minangkabau, Siak itu ya melepaskan diri dari Aceh. Nah, kemudian juga adanya serangan Portugis ya ke Aceh di tahun 1629 itu mengakibatkan akhirnya perlahan-lahan Aceh itu mengalami kemunduran. Kemudian ya pertahanan Aceh juga mulai melemah, banyak orang-orang barat yang masuk ke Indonesia ingin menguasai atau menjajah Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adanya ini ya perang saudara, perselisihan gitu di Aceh antara ajaran Samsudin dengan Nuruddin gitu, sehingga akhirnya mengakibatkan kerajaan Aceh itu mengalami kemunduran perlahan-lahan gitu ya. Itu tentang materi kerajaan Aceh. Dalam kesempatan ini Bu Muji jelaskan ya secara singkat poin-poinnya saja, semoga kalian paham ya dengan materi ini. Nah, kerajaan di Sumatera itu hasilnya banyak ya, ada kerajaan Perlak juga ya, ada yang lain. Tetapi Bu Muji ambil poin penting kerajaan yang penting di Sumatera, yaitu kerajaan Samudra Pasai dan Aceh. Nah, maka untuk pertemuan berikutnya kita beralih ke Pulau Jawa ya. Pulau Jawa tentunya kalian tahu ada kerajaan Demak, Cirebon, Banten ya, atau orang Islam. Jadi untuk materi minggu depan kita bahas ya ke Pulau Jawa, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Jawa gitu. Sekian dari Bu Muji. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa kalian tulis di kolom komentar gitu ya. Terima kasih, sehat selalu buat kalian, tetap semangat PJJ ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.